Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang adik-adik, ayah bunda. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan acara 2 jam ke depan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ayah bunda, adik-adik kelas 10 dan 11 yang telah hadir untuk workshop tips menyusun strategi lolos masuk PTN di tahun ajaran 2022 dan 2023. Mudah-mudahan adik-adik yang ikut bergabung hari ini, ya mudah-mudahan yang belum bergabung juga, mudah-mudahan kita doakan juga semuanya, mudah-mudahan lolos ke perguruan tinggi negeri di tahun ajaran 2022-2023 ya. Yang apalagi yang kelas 11 sekarang yang akan menuju ke kelas 12, wah udah ganti status kelas nanti untuk di bulan Juni. Baik. Perkenalkan sebelumnya nama kakak adalah Kak Teddy. Kakak adalah sebagai moderator hari ini ya yang akan memandu acara jalannya kegiatan workshop hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Kakak di unit Pajajaran. Baik, sebelumnya kakak cek dulu udah ada berapa partisipan. Sudah ada 27, barangkali adik-adik yang punya temennya yang belum ikutan join di hari ini ya, karena untuk workshop hari ini sangat luar biasa sekali, yaitu tips menyusun strategi lolos masuk PTN tahun ajaran 2022-2023. Wah, belum juga masuk ke tahun ajaran, tapi sudah diberikan tips dari awal ya, bagaimana cara menyusun strategi lolos masuk perguruan tinggi negeri. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kakak doakan ya, dan adik-adik juga berjuang, mudah-mudahan nanti lolos masuk perguruan tinggi negeri sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan prodinya masing-masing. Amin ya robbal alamin. Baik, udah ada 29 ya, sambil kita menunggu yang lain, coba untuk videonya dinyalakan dulu biar kakak bisa lihat adik-adik yang ganteng, cantik, ayah bundanya juga boleh untuk dibuka ya. Videonya kita akan lakukan foto bersama dulu. Baik ya, masih ada yang on cam, yang off cam, di on cam kan dulu sebentar. Kita akan foto bersama dulu. Ya, silahkan diatur. Kita akan foto bersama dulu. Ya, kakak admin apakah sudah semuanya on cam? Belum semua. Oh, belum semua. Mungkin bagi ayah bunda di ya, baik, seadanya aja kita foto dulu ya. Nanti mudah-mudahan kita ada sesi foto yang berikutnya yang udah on cam ya. Disiapkan hitungan 3, 1, 2, 3. Oh, mohon maaf, gayanya gini, gaya Tridaya ya. Mohon maaf kakak tadi belum mandu. Untuk gayanya seperti ini, boleh. Yang udah on cam gayanya seperti ini, kakak ulangi ya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, tahan. Udah ya. Oke, ya. Baik, untuk kali ini, pemateri kali ini adalah ya konsultan hebat dari Tridaya, salah satunya ya, beliau adalah merupakan bagian dari tim akademik dan kurikulum dari Tridaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai manajer unit dan kepala unit di beberapa unit Tridaya sebelumnya. Ya, kita kenalkan kepada Kang Sunyo, dipersilahkan. Baik, Kak Teddy, terima kasih banyak. Selamat pagi adik-adik, ayah bunda sekalian. Terima kasih banyak telah hadir di pertemuan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk di pagi hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Sunyo Aji Purnomo, lengkapnya biasa kalau ada anak atau tim di Tridaya memanggil dengan Kak Sunyo.
Terima kasih banyak telah hadir di sini. Kak Teddy, luar biasa nih, ada sekitar 31 dan kemungkinan akan terus bertambah Kak Teddy ya. Ya, akan terus bertambah ya. Di sini ada gabungan antara mungkin ada kelas 10, kelas 11 juga ada ayah bundanya juga yang ikut join di sini Kak Teddy ya. Iya betul, bisa jadi ayah bundanya ikut join dengan siswanya atau siswanya ikut join juga dengan ayah bundanya. Iya. Iya, terima kasih banyak Kak Teddy sudah diperkenalkan nih kepada saya. Gimana Kak Teddy, mau langsung dimulai atau gimana nih Kak Teddy? Kak Teddy ada sepatah dua kata dulu mungkin untuk ayah bunda atau adik-adik yang di sini? Oh, langsung aja mungkin ya Kang ya. Tapi untuk informasi lebih awal, aja, ya. Minggu ini itu lagi mulai UTBK ya Kang Sunyo ya, betul ya? Betul ya, UTBK udah dimulai untuk pekan ini. Senin. Selasa ya, maaf Selasa. Hari Selasa ya, karena hari Senin libur ya Kang Sunyo ya. Ya mungkin mudah-mudahan ini sebagai untuk tahun depan bisa jadi bulan Mei juga udah mulai UTBK gitu ya. Nah, karena sekarang akan dibagi sharingnya sama Kang Sunyo bagaimana tips menyusun strategi lolos masuk PTN. Mudah-mudahan adik-adik dan ayah bunda bisa menyiapkan nih dari sekarang, prepare lebih awal ya. Ya kita doakan sih semuanya masuknya dapat jalur undangan. Tapi kalau misalkan tidak dapat jalur undangan, ada beberapa tahap yang mungkin bisa masuk lolos perguruan tinggi. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada Kak Sunyo dipersilakan. Baik. Terima kasih Kak Teddy, telah dibuka ya. Terima kasih, kita mulai acara ini hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat ayah bunda, adik-adik sekalian untuk masa depan adik-adik kita semua ya, adik-adik kelas 10 dan kelas 11. Oke, mengapa sih kelas 10 dan kelas 11 kita undang awal ya, jauh-jauh sebelum pelaksanaan tes dimulai, karena yang kelas 10 itu sebentar lagi akan masuk kelas 11, kemudian yang kelas 11 juga hanya sekitar 2 bulan lagi ya, akan memasuki kelas 12. Nah, kita Tridaya ini mempunyai kepedulian istilahnya ya. Jadi biar adik-adik kelas 10 dan kelas 11 itu mempersiapkan perkuliahan, mempersiapkan jurusan yang dibidik, mempersiapkan segala sesuatunya jauh lebih awal. Agar apa? Agar lebih nantinya bisa lebih optimal ya dalam hal pemilihan jurusan, persiapan apa aja yang harus dilakukan, sehingga nanti pada saatnya tes, gelombang tes dibuka, semuanya sudah siap dan tinggal melakukan tes. Begitu ya kata dia. Nah, pentingnya jadi ada beberapa tipsnya sebetulnya, bukan tips ya, mungkin tips bisa langkah juga mungkin, atau persiapan yang perlu ditempuh ya, perlu dilakukan untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 untuk mempersiapkan ke jenjang perguruan tinggi itu mulai dari hari ini. Ya, jadi kita nggak nunggu lagi nanti kelas 12, nggak nunggu lagi apalagi nanti aja lah kalau udah tesnya deket-deket, enggak ya. Persiapan di sini bukan hanya persiapan tentang akademik ya, bukan hanya persiapan tentang bagaimana mengerjakan soal, bagaimana soal seperti apa, bukan, tapi banyak hal lain di luar akademik yang perlu kita persiapkan. Apa ajakah itu? Nanti kita akan bahas ya secara garis besarnya pagi ini. Nah, kita sapa dulu nih adik-adik ya. Tadi ada yang pertama kali join, saya lihat ada, punten ya barangkali saya salah, ini ternyata nama orang tua, ada mungkin ini siswa, ada Bapak Dik-Dik. Halo Pak Dik-Dik, yang awal pertama kali join di sini. Ya, selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Ini maaf orang tua atau siswa Pak? Orang tua ya. Orang tua ya. Dan orang tua siapa Pak? Mohon maaf. Orang tuanya Naira. Naira dari unit mana Pak? Sukor. Oh, Surapati Kor ya. Naira kelas berapa sekarang Pak? Kelas 11. Kelas 11 ya. Mudah-mudahan nanti Naira bisa mempersiapkan perkuliahannya lebih siap Pak ya. Nah, juga ada Ibu, banyak lagi, ada Ibu Arti, ada juga adik-adik di sini, ada Putri Raisa, Yonanda, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah awal untuk menempuh perkuliahan sejak dini. Kenapa sih harus sekarang? Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan dari sekarang? Kakak mohon share screen ya. Tadi sudah ya? Sudah. Ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan sharing ya, bagaimanakah persiapan masuk perguruan tinggi itu, pendidikan tinggi itu, apa aja sih yang perlu awalnya itu harus ngapain dulu, karena nggak sedikit nih ke kakak-kakak kelas kalian yang kelas 12 kemarinnya pada saat ditanya itu udah mepet-mepet waktu, mau kuliah di mana? Aduh masih bingung Kak, mau kemana aku ya?
kira-kira kemana ya Kak? Nah, jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal yang seperti itu ya, udah mepet waktunya, baru bingung nih, bukan masih bingung tapi baru bingung ya. Nah, mudah-mudahan untuk adik-adik kelas 11 udah lebih siap lagi ya. Jadi untuk masuk perguruan tinggi negeri ya, untuk masuk PTN, kita fokusnya ke PTN dulu ya. Jadi kita yang langkah pertama itu kita harus tahu nih, siapa diri kita sebenarnya, apa yang kita inginkan, minat kita ke arah mana, kemudian bakat apa nih yang kita punyai, kita harus tahu dulu. Ya, harus tahu dulu siapa diri kita sebenarnya, maunya apa, dan seperti apa ya. Oke, jadi langkah pertama nih yang adik-adik perlu lakukan itu adalah kenali diri sendiri dulu. Ya, kenali diri sendiri dulu sebelum adik-adik mengenali perkuliahan, sebelum mulai jurusan, kenali diri adik-adik sendiri ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, adik-adik semua di sini ya, bisa temukan hal yang disuka ya. Disuka dulu ya. Ada beda nanti ada yang disuka, ada yang dibisa. Dibisa itu apa ya? Bakat ya. Ada yang adik-adik bisa, ada yang adik-adik suka. Ya, suka itu belum tentu bisa gitu ya. Nah, kalau yang bisa juga belum tentu adik-adik suka. Nah, nanti kita arahinnya ke arah minat dan bakat ya. Jadi temukan dulu hal yang disuka. Apa nih yang disuka? Misalnya ada yang sukanya tentang komputer, ada yang sukanya tentang masak, misalnya ada yang sukanya tentang jalan-jalan misalnya, ada yang sukanya aku lebih suka diam di rumah, cari semuanya ya. Pokoknya kenali dulu diri sendiri sebelum mengenali yang lainnya. Kemudian yang kedua langkahnya adalah cari hal yang bisa dikerjakan. Nah, misalnya nih adik-adik udah mulai nih suka nih ya, suka dulu nih misalnya adik-adik suka dalam hal ngotak-ngatik komputer ya, suka desain, belum mahir, belum juga bisa mungkin, baru suka nih kayaknya aku senang nih ngerjain yang ini. Cobalah berlatih itu. Nah, dalam latihan nantinya barangkali juga menemukan kendala-kendala, itu wajar ya, itu pasti terjadi. Tapi kalau kita udah suka, kita pasti akan lebih senang untuk mempelajari lebih dalam. Jadi kenali diri sendiri. Yang kedua adalah cari hal yang bisa dikerjakan. Nah, yang ketiga, kalau misalnya masih bingung, tanya ke orang lain ya. Kadang-kadang orang lain ada yang tahu tentang kita, sementara kita nggak tahu tentang diri kita sendiri ya. Misalnya, kamu kayaknya bagus nih kalau nyanyi. Padahal kita sendiri nggak tahu nih kalau kita sebetulnya bisa nyanyi ya. Jadi tanyakan nilai pada orang lain ya. Dengarkan kritiknya, dengarkan sarannya, itu bisa menjadi poin-poin untuk mengenali diri sendiri. Dan yang keempat, hal apa sih yang sering dibicarakan? Biasanya yang sering dibicarakan oleh kita itu adalah hal yang kita suka. Kemudian juga kita harus tahu hal yang dibenci apa ya, baik itu dalam keseharian maupun dalam pelajaran misalnya ya. Kalau kalian sering membicarakan tentang misalnya matematik, mungkin kalian ini sukanya matematik nih. Nah, yang dibenci apa nih? Waduh, aku benci matematik. Kalau suruh waktu aku males nih. Nah, kalian udah tahu nih mana yang dibenci ya. Tuh. Kemudian amati hobi ya, cari pengalaman baru. Jadi gini, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita bisa melakukan itu kalau kita tidak mencoba. Makanya mohon maaf nih ya, untuk orang-orang yang mempunyai fasilitasnya lengkap, mungkin dia bisa banyak banget hal yang bisa dia lakukan. Kenapa? Karena dia bisa mencoba hal-hal yang baru. Sementara orang lain yang misalnya, mohon maaf, fasilitasnya kurang, tidak berkesempatan untuk mencoba. Jadi saat kita mencoba hal baru, ternyata kita bisa nih, gampang banget ngelakuin itu. Nah, berarti artinya kita kemungkinan punya bakat di situ ya. Misalnya Kak Teddy ini belum pernah nih main catur misalnya ya, diajaklah sama temennya, Kang Teddy ayo kita main catur. Dia nggak bisa, belum pernah. Diajarin lah 1 kali 2 kali, ternyata langsung bisa. Nah, artinya Kang Teddy itu bisa punya bakat di permainan catur. Nah, jadi untuk adik-adik coba kembangkan, coba kerjakan, cari pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dilakukan. Bisa jadi itu adalah bakat adik-adik di situ, bakat-bakat baru, bukan bakat baru ya, bakat yang belum muncul ya, karena bakat itu adalah bawaan saat kita dilahirkan, kita punya bakat tertentu, bisa dimunculkan, bisa juga tidak dimunculkan ya. Jadi cari pengalaman-pengalaman baru ya, cari aktivitas-aktivitas baru agar mengenali, oh ternyata aku sukanya ini, aku bisanya ini ya. Jadi nanti ada 2 hal ya, ada suka dan ada bisa nantinya ya. Kemudian yang keenam itu bisa lihat kemampuan orang lain ya.
kemampuan orang lain adalah untuk memotivasi diri kita sendiri. Misalnya ya ada orang yang mahir banget dalam hal olahraga dan kita punya sedikit potensi untuk melakukan olahraga. Waduh, aku kayaknya ingin nih bisa nih main badminton kayak atlet itu biar menjadi go internasional. Jadi itu salah satu contohnya ya. Bisa jadi motivasi. Itu lahir dari melihat kemampuan orang lain ya. Kemudian yang ketujuh, yang udah bisa kita lakukan biar terdata ya minat kita apa, bakat kita apa, ikuti tes dan bakat ya. Insya Allah nanti untuk di Tridaya sendiri kita akan menggelar tes dan bakat setiap tahunnya ya. Untuk terutama untuk kelas 12 kita akan lakukan ulang pengujian tes dan minat dan bakat ya. Seperti itu adik-adik ya, ayah bunda sekalian. Kemudian kakak lanjutkan dulu ya. Bentar. Nah, kita bicara tentang minat dan bakat nih. Ada juga beberapa adik-adik yang bingung nih, apa sih bedanya minat sama bakat? Minat itu kayak gimana sih? Bakat itu kayak gimana sih ya? Nah, minat ya ini menurut seorang ahli yang bernama Elizabeth Harlock katanya, minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Jadi ada motivasi tertentu ingin kita lakukan saat mereka dibebasin. Misalnya kalian melihat sesuatu nih, ada orang yang sangat-sangat mahir dalam menggambar. Nih, aduh aku ingin menggambar nih, berarti udah ada kecenderungan minat kalian ke sana ya. Coba lakukan itu ya. Jadi minat itu segala sesuatu yang bisa mendorong kita untuk melakukan itu. Sementara kalau bakat itu adalah potensi dasar yang dimiliki dari lahir. Seperti tadi ya dicontohkan oleh kakak ya, Kak Teddy bisa bermain catur hanya beberapa kali diberikan arahan langsung bisa. Nah berarti kita berbakat di situ. Tapi bisa jadi Kak Teddy itu tidak menikmati bermain catur meskipun dia bisa ya, berarti karena Kak Teddy tadi tidak berminat untuk bermain catur, tapi bisa bermain catur ya. Jadi ada perbedaan antara minat dan bakat. Minat itu cenderung hal-hal yang kita sukai, belum tentu kita bisa. Ya, tapi akan menjadi bisa kalau kita melakukan beberapa hal nantinya ya. Sementara bakat hanya bisa dilatih sedikit pun, biasanya kita langsung bisa. Gitu. Jadi perbedaan minat dan bakat ya. Nah, gimana nih cara numbuhin minat nih adik-adik semua ya? Cara menumbuhkan minat itu seperti apa? Bagaimana sih cara kita menumbuhkan minat biar kita bisa intinya mempelajari hal baru? Ada 3 faktor sebetulnya ya untuk menumbuhkan minat itu. Yang pertama itu dari dalam diri kita sendiri, yaitu dari faktor internal, dari faktor motivasi sosial ya, dari motif sosial, juga bisa dari faktor emosional ya. Jadi ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan minat kita ya. Menumbuhkan minat kita itu dari 3 faktor ini ya. Yang pertama nih ya, dari faktor internal itu adalah berupa dari jasmani dan kejiwaan kitanya. Misalnya ya, orang yang suka baca biasanya mempunyai kebutuhan keingintahuan yang tinggi ya. Itu udah dari minat kita nih, kita minatnya baca. Dari minat baca kita, akhirnya kita pingin tahu lagi, pingin baca lagi, akhirnya tumbuhlah minat baca yang lebih besar ya. Akhirnya banyak banget bacanya. Itu minat. Kemudian kalau dari motif sosial itu ada dorongan positif dari faktor-faktor luar ya, motif sosial. Misalnya kayak tadi ya, awalnya sih iseng-iseng nih nyanyi nih kalian ya, nyanyi. Kemudian karena dapat pujian, suara kamu bagus deh kayaknya. Nah akhirnya tumbuh minat untuk mengembangkan. Mikir ya, iya gitu suara aku bagus ya. Jangan-jangan dia bohong, enggak ya. Jadi artinya dorongan-dorongan positif ya. Dorongan-dorongan positif yang bisa memberikan kita untuk menumbuhkan minat ya. Jadi bisa jadi nih saat dapat pujian, saat mendapatkan penghargaan dari yang lain, akhirnya minat untuk melakukan hal itu tumbuh lebih besar. Akhirnya digelutilah bidang itu, akhirnya menjadi lebih lagi ahli di sana ya. Atau yang ketiga adalah faktor emosional, yaitu pengalaman indah atau pengalaman berkesan. Misalnya ya gini, senang ketika diajak ke kebun binatang. Jadi pokoknya kalau adik-adik itu ya, ini misal ya, diajak orang tua ya, diajak siapalah ke kebun binatang ya beberapa kali, pokoknya kalau setiap diajak ke kebun binatang tuh terdapat kesenangan yang beda ya, senang banget di sana ya. Nah dari situlah muncullah akhirnya minat untuk mempelajari bidang biologi ya, karena di sana ada hewan, di sana ada tumbuhan, akhirnya minat karena muncul dari faktor emosional ya. Mungkin adik-adik di sini bisa dari 3 itu ya, kadang-kadang mendapatkan pengalaman dari yang mana ya, akhirnya
awalnya nggak suka, ternyata jadi suka. Dari lebih suka, akhirnya ingin menggeluti dan akhirnya enjoy melakukannya ya. Seperti itu ya. Sementara bakat beda sendiri ya. Kalau bakat itu udah bawaan dari saat kita lahir, udah punya potensi-potensi tertentu. Gitu. Nah, nih untuk memilih jurusan kuliah nih ya. Milih bakat atau milih minat gitu ya nantinya ya. Nanti kita bahas ya. Nah, kemudian yang memilih jurusan kuliah nih, langsung spesifik aja ya, kita ke jurusan kuliah nih. Apa sih yang perlu kita lakukan nih untuk memilih jurusan kuliah ya? Yaitu adalah perbanyak kegiatan yang terkait minat tadi. Ya misalnya udah minat nih ya dalam hal komputer, minat hal dalam misalnya matematika, senang banget nih ngajarin soal matematika misalnya. Minat dalam bidang kimia misalnya ya. Perbanyak kegiatan yang terkait minat tersebut. Misalnya kalau kalian senang untuk otak-ngatik komputer, terus aja perbanyak kegiatan-kegiatan tersebut ya, bisa berlatih mandiri atau mengikuti kursus atau belajar ke orang lain ya, atau ngulik-ngulik sendiri, akhirnya bertambahlah wawasan ya. Ini contohnya di sini sih kalau minat di teknik sipil misalnya ya, kalian pokoknya agak minat nih, dengar namanya udah minat. Cari-cari nih tentang apa sih teknik sipil itu. Carilah kegiatan yang menambah wawasan tentang teknik sipil, misalnya dari browsing tentang teknik sipil, belajar fisika dan matematika lebih sering. Nah, akhirnya bisa jadi minat itu turun ya, bisa jadi aduh ternyata pada saat belajar fisika dan matematika aku jadi susah nih kayaknya. Wah, berarti kemungkinan besar kalian tuh tidak minat di situ ya. Kemungkinan hanya karena judul awalnya aja. Jadi, perbanyak kegiatan dulu untuk menggali. Apakah betul sih kita minat di situ atau enggak? Gitu ya. Nah, yang kedua, jangan asal ikut-ikutan nih. Tidak sesuai minat, ikut-ikutan boleh, asal dalam hal baik dan memang disukai. Kadang-kadang ini terjadi, bukan kadang-kadang, ini banyak terjadi ya. Teman-teman kita memilih jurusan apa, kita juga ikut-ikutan ya. Kayaknya bagus tuh jurusannya, dari nama tuh, sebetulnya dari nama doang tuh. Misalnya kedokteran ya, yang udah sangat-sangat populer, misalnya teknik informatika, teknik mesin, teknik apa. Ikut aja teman-teman yang lain. Padahal kita belum tentu suka hal itu. Ya, jadi jangan asal ikut-ikutan. Yang tidak sesuai minat, ikut-ikutan boleh, asalkan emang sesuai dengan minat kita. Kemudian, jangan dengar stigma negatif tentang jurusan tertentu ya. Misalnya, ngapain sih kamu kuliah di jurusan ini, nanti kerjanya susah loh. Nah, itu jangan didengarkan ya. Jadi, semua jurusan itu baik sebetulnya ya. Makanya dibuka oleh semua universitas, masih dibuka sampai sekarang. Bahkan mohon maaf ya untuk jurusan-jurusan yang tidak kita bidik, misal ini mohon maaf ya. Misalnya ada sastra, misalnya sastra Jawa misalnya ya, kan sedikit minatnya ya, itu pun baik ya, karena dia pasti kita masih membutuhkan lulusan-lulusan dari sastra Jawa. Jadi jangan dengar stigma negatif tentang jurusan tertentu. Intinya semua jurusan itu baik ya, karena sesuai dengan minat dan bakat tadi ya. Enggak semuanya harus jadi dokter ya. Kalau semuanya jadi dokter kan nanti dokter jadi banyak ya. Nanti siapa yang mengerjakan hal-hal yang lain? Kita masih membutuhkan ya. Dunia ini masih membutuhkan jurusan-jurusan yang lain ya. Saling-saling berketergantungan, saling-saling berhubungan. Dokter baik, petani juga baik, ya teknisi juga baik, guru juga baik, semuanya baik. Saling melengkapi semuanya. Jadi jangan dengar stigma negatif tentang jurusan tertentu. Nah, yang keempat ini harus realistis dengan kemampuan ya. Harus realistis dengan kemampuan, nanti hubungannya ini dengan nilai minimal yang harus dicapai untuk jurusan-jurusan tertentu. Ini hubungannya dengan saat kalian mengikuti TO, saat kalian menguasai bidang akademik ya. Jadi ini hubungannya dengan akademik nih. Matematikanya aku nggak suka, nilainya juga pas-pasan misalnya, tapi aku bercita-cita untuk masuk teknik informatika. Nah, tolong pertimbangkan lagi ya, karena untuk masuk jurusan teknik informatika harus mempunyai kemampuan dan kesukaan matematika yang cukup tinggi ya. Artinya bukan kalian itu berarti nggak baik ya, nggak suka matematika, berarti kalian punya kemampuan yang lain selain matematika, misalnya lebih suka fisika atau lebih suka sejarah atau lebih suka sosiologi, itu juga baik. Jadi IPA dan IPS itu setara, nggak ada yang lebih baik satu sama lainnya ya, baik dalam hal bidang masing-masing. Nah, yang terakhir tadi ya, tes minat bakat. Nah, sebelum kakak lanjutkan, ada video dikit nih ya, mengenai tentang jurusan ya. Sebentar kakak share dulu ya. Video ini diambil dari video Semua Murid Semua Guru ya. Bingung sih, pas
dari jurusan kan apa yang minat dengan saya, yang cocok dengan saya, gitu so. Aku bingung, entah itu bingung karena ingin memilih lebih dari satu jurusan, atau bingung karena khawatir setelah saya milih jurusan tersebut, jurusan yang saya pilih tidak sesuai yang saya harapkan. Pertamanya sih disuruh orang tua, terus orang tua melihatnya ke saudara saya, kayaknya peluang kerjanya itu banyak gitu. Jadi terinspirasi kepada anaknya saya gitu, buat mengikuti jurusan IT itu gitu. Saya juga sama, pertama dorongan dari orang tua, karena yang menginginkan anaknya untuk masuk ke dunia IT, dan tanpa pertimbangan saya pun langsung mengikuti apa kata orang tua. Pas masuk juga kayaknya cocok banget gitu sama saya, dan enak juga sih gitu. Walaupun agak bingung tapi enak, seru gitu. Jadi ya cocok banget sama saya dan pengen terus ngembangin kesananya. Dulu aku juga bingung sih ketika disuruh memilih jurusan. Ibu aku nyuruh aku psikologi, sementara ayah nyuruh aku masuk ilmu komunikasi. Pada akhirnya aku milih psikologi karena kata ibuku, kemampuan kamu kayak lebih cocok di psikologi deh dibanding jurusan yang satu lagi. Saat itu aku bingung banget sebenarnya gimana ya cara aku mencari mata kuliah psikologi itu belajar apa, prospek kerja psikologi seperti apa, begitupun dengan banyak jurusan lainnya. Gak mungkin kan aku cek satu-satu karena di Indonesia jurusan tuh ada banyak banget. Dan ternyata kegalauan ini nggak hanya dialami oleh aku, tapi juga hampir semua anak SMA yang akan melanjutkan ke kuliah. Dan ini terjadi setiap tahunnya. Kegalauan saat memilih jurusan dialami oleh banyak sekali anak. Kegalauan ini bahkan juga menimpa orang tua dan guru yang semestinya terlibat dan mendukung dalam proses pemilihan jurusan. Memilih jurusan sebetulnya adalah alat untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kunci menuju kesuksesan adalah tahapan yang dilakukan berkelanjutan. Tahapan pertama adalah eksplorasi. Di tahap eksplorasi, anak mengenali bakat dan minatnya. Anak mencoba mengenali sebetulnya apa hal-hal yang dia ingin lakukan bahkan tanpa bayaran. Hal-hal yang dia ingin dalami bahkan tanpa iming-iming apapun. Setelah tahap eksplorasi, anak kemudian perlu melanjutkan ke tahap pendalaman. Di saat ini yang dialami bukan hanya kesenangan atau kemudahan, tapi justru kesulitan-kesulitan pada saat mempelajari, pada saat melakukan lomba, pada saat berinteraksi dalam bidang-bidang yang sebelumnya hanya diminati saja. Tantangan lain seringkali juga muncul dari lingkungan. Pada saat lingkungan tidak mampu menghadirkan teladan-teladan orang-orang yang sukses dalam karirnya atau mampu memilih jurusan dengan baik. Seringkali juga dukungan tidak dimunculkan dalam bentuk percakapan-percakapan yang bermakna. Ada orang tua yang memaksakan, ada guru yang menghadirkan pilihan yang kurang beragam. Pada akhirnya, proses anak memilih jurusan adalah proses berkelanjutan dan jangka panjang yang harus dimulai bahkan dari hari ini, tidak hanya menjelang registrasi ke perguruan tinggi. Jadi proses untuk masuk perguruan tinggi itu adalah proses berkelanjutan dan jangka panjang nih ya. Jadi emang nggak bisa dilakukan nanti, emang harus sekarang. Dan tahap pertama tadi betul ya, kita harus explore dulu ya. Jadi adik-adik semua di sini untuk ayah dan bunda juga bisa mengarahkan juga ya, mungkin untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru, mengeksplor apa kira-kira nih yang menjadi minat. Nggak harus satu ya, bisa banyak banget nanti yang bisa dilakukan. Nanti pada saatnya lebih mengerucut lagi, nanti akhirnya jadilah minat yang sebenarnya untuk masuk perkuliahan di jurusan mana tuh bisa terbentuk ya. Jadi proses eksplorasi, nanti setelah dieksplor ternyata kalian ada minat di situ, dalami. Setelah didalami pasti ada kendala nantinya, pasti ada kendala ya. Nah, ada kendala itu harus dilalui, harus diatasi ya. Kalau emang betul-betul minat di situ, tapi ternyata kayaknya nggak bisa, berarti minatnya nggak maksimal di situ. Boleh cari minat yang lain sampai akhirnya mendapatkan yang betul-betul diminati, pas untuk diminati. Nah, sebelum kakak lanjutkan nih ya, adik-adik mungkin di sini ada ayah bunda juga sekalian ya, boleh nih dituliskan ya
dituliskan di chat ini untuk menjadi doa, untuk menjadi gambaran, dituliskan di chat, minat aku kemana, misalnya dokter, tolong tuliskan di semua ya, di kolom chat ya, aku dokter, psikolog misalnya, kemudian pertanian, psikologi, bingung, nggak tahu, boleh tuliskan, silahkan dituliskan di kolom chat untuk adik-adik semua minatnya kemana. Kalau nggak tahu boleh tulis nggak tahu ya. Sebelum kakak lanjutkan, sambil dilanjutkan mungkin ya, boleh tolong dituliskan di kolom chat maunya kemana, minatnya kemana, boleh 1, boleh 2, boleh 10 juga boleh. Silahkan dituliskan, dokter, psikolog, perawat misalnya, teknisi, komputer, apapun boleh, terserah bebas ya. Biar jadi apa? Setidaknya kita berani untuk berbicara tentang apa yang kita mau dulu ya. Gak apa-apa nih, ada ayah bunda juga di sini juga ya. Mungkin juga ada adik-adik yang gabung join sama ayah bundanya, mungkin juga belum cocok nanti tentang minatnya ke arah mana atau jurusan ke arah mana, boleh nanti biar disesuaikan sehingga tidak terjadi miskomunikasi nanti. Boleh, ayo tuliskan biar ada muncul keberanian untuk menumbuhkan minat adik-adik ya. Silahkan dituliskan di kolom chat. Kakak lanjutkan sambil share screen lagi ya.